Mest kaput folk when he Wolfsberry. Ware. Ego, Ike fuck ja. Und Acklands Krieger! Schaffen wir es! Wie jeder gute Reik sorge ich dafür, dass meine Männer nicht... Dahulu kala di tahun 9 sebelum Masehi, Roma hendak memperluas wilayahnya dengan menjajah suku-suku pedalaman dan serta mengambil upeti dan mewajibkan suku-suku itu membayar pajak dan bekerja selayaknya budak. Suku-suku itu bernama suku Barbarian. Pada perkembangannya, suku Barbarian bersatu melawan Roma dan pertemuan mereka menjadi penanda sebuah sejarah dimulai. It's been the same for weeks now. Dahulu 3 orang sahabat karib sejak kecil di Serusci harus berpisah karena salah seorang dari mereka diserahkan kepada Roma sebagai bentuk tunduk kepada Roma. Kini 3 serangkai sahabat itu telah tumbuh, Tusnelda, Volkwin, dan Ari. We take a Reich, son. My family, my beliefs, my roots. We keep paying tribute to them. Stand up as one people now. Because I know how they live. For our children. Freedom! Akhirnya, apa yang kita duga benar-benar terjadi. Arya meskipun besar dan dididik di Roma, dia akhirnya berpihak pada suku Barbarian yang melahirkannya, yang merupakan darahnya dan tanahnya. Kini dia menjadi kepala suku Serusci setelah ditugaskan Varus. Tetapi kini dia mengumpulkan kekuatan dan bersatu dengan suku-suku lain demi melawan tirani kekaisaran Roma, dan inilah kisahnya. Eruption Barbarian. Sebagai awal film, terlihatlah Ari, Volkwin, dan Tusnelda di dalam hutan. Mereka baru saja sepakat menyusun rencana balas dendam dan melawan Roma. Volkwin, you can't come Into the village, I know. Then you will be mine again. This must continue to believe my head's on a Ari kini menjadi kepala suku, tetapi karena dirinya merangkap sebagai panglima perang Roma, hal itu membuat orang-orang suku di sana tidak menyukainya dan tidak mempercayainya. Untuk menutupi kekurangan itu, dia harus menikah dengan Tusnelda yang meskipun adalah kekasih dari Volkwin. Demi misi yang hendak mereka capai, mereka pun menyepakati itu. Dan lagi pula Volkwin harus menghilang dan tidak boleh ketahuan, karena jika dirinya masih hidup dan diketahui Roma, Volkwin akan dikejar dan dihukum mati karena telah menghina dan mencuri elang emas sebelumnya. Selanjutnya, Ari dan Tusnelda segera bersiap-siap untuk merayakan resepsi pernikahan mereka, pernikahan yang dilandasi urusan politik. Sugestes dan istrinya terheran dan curiga akan rencana tersembunyi dari Ari dan Tusnelda. Dan hari resepsi pernikahan itu pun terjadi. Sementara dari celah semak di belantara hutan, Volkwin menatap dengan mata kesedihan. Dia melihat kekasihnya harus menikah demi tujuan mereka melawan Roma. Volkwin pergi di tengah hutan sambil meratapi nasibnya yang harus bersembunyi dan tidak boleh terlihat oleh Roma. Dia kini harus melakukan pelarian. Setelah resepsi pernikahan, para tamu dari berbagai suku pun datang dan memberi selamat dan makan bersama. Hingga ritual untuk malam pertamanya pun dimulai. Sesuai tradisi mereka, mantra pun dirapalkan. Ketika di kamar, tersisa mereka berdua. Arya menghargai Volkwin tahu batasan dirinya. Begitupun Tusnelda. Sementara itu, di hutan, Volkwin telah ditangkap oleh prajurit Roma yang berpatroli. Untungnya, dia tidak dikenali sehingga identitasnya tidak terbongkar. Keesokan harinya di Serusci, Ari dan Tusnelda akan melakukan perjalanan ke Roma untuk melaporkan pernikahannya dengan gadis dari suku Barbarian. Tetapi ketika mereka sedang pamit,
Tiba-tiba Tallo datang dan menunjukkan kalung Volquin. Ketika mereka menuju ke tempat di mana kalung itu ditemukan, mereka mendapati seonggok mayat yang terbakar. Dengan penuh perkabungan dan rasa duka, mereka pun memandangi mayat itu dan mengira kalau itu adalah mayat Volquin. Bring me to Varus. Yang ternyata Volquin masih hidup meski kini menjadi tawanan di Roma. Was fighting Romans. You held out as long as you did, drunk as you were. My mother was a Bructeren and my father was a... Dan di saat bersamaan, Ari dan Tusnelda tiba di Roma. Varus menjamu mereka dan memberinya pedang yang merupakan simbol Panglima Roma, dan juga memerintahkan titah baru, yaitu mengambil putra-putra dari setiap kepala suku untuk kembali dijadikan prajurit Roma, sebuah siklus di mana Roma mengambil paksa setiap anak dari kepala suku untuk mengikat dan menundukkan suku-suku di bawah kekuasaan tirani kekaisaran Roma. Tusnelda melihat itu dan merasa ragu jika Ari benar-benar akan melawan Roma setelah menyaksikan keakraban antara Ari dan Varus. Tusnelda merasa hanya diperalat untuk menggunakan suku Serusci sebagai budak yang akan bekerja hanya demi memberikan hasilnya kepada Roma. Did Varus really tell you to take the regular Varus's every order? Do you believe I want to betray the tribes of Germania? Malam pun tiba. Ari dan Tusnelda merenungi tugas mereka, berdiskusi hingga tiba tersenyum karena menemukan ide. Dan rencana pun dijalankan. Mereka mengambil paksa setiap anak dari suku-suku barbarian yang tentu saja mendapatkan penolakan dan kemarahan dari setiap kepala suku. There's nothing you can do. That is my son. Setelah melakukan tugas itu, Ari pun meminta semua kepala suku untuk berkumpul. You won't do that, Rorik. You can't do anything. You watched as I simply took your boys out of your houses because every one of you is too weak, and set aside your petty disputes. And I never intended to send them away. I wanted your sons to have a life different than mine. In barely a moon, 3 Roman legions will... If we don't fight, Rome will keep on. If we don't fight, Rome will. Let's fight together. battles, and I led their soldiers. Let's stand up as one people now. Bring them to their knees. For our freedom! For our children! Dan syair-syair bagai mantra itu didendangkan dan dilantunkan. Mereka lambat laun mengerti soal hal yang diinginkan Ari, kecuali Segestes dan Hadgan yang memandangnya dengan tatapan iri. Even if we unite, we're still battle Rome. 3 legions. Pertemuan itu berlanjut pada misi yang lebih intens, yaitu soal plan terkait bagaimana mereka akan menghancurkan Roma dari anak tangga pertama. Mereka akan memprovokasi Roma karena tidak memberi anak-anaknya dan memancingnya menyerang hingga melewati hutan. Dan di hutan itulah kelak mereka, suku barbar, akan menyerang. Retreat. Setelah mereka bubar dan balik ke rumah masing-masing, Tusnelda dan Ari pelan-pelan memiliki rasa simpati antara satu sama lain. Dan apa yang terjadi ketika dua orang mulai saling menyukai pun terjadi. Di tempat Volquin berada, dia menjalankan tugasnya sebagai budak serta berusaha untuk menyatakan bahwa dirinya masih hidup kepada suku Serusci. Dia pun meminta tolong oleh salah satu di antara kawanannya. Di Roma, ketika Ari menghadap ayahnya, Varus menyambutnya dengan sedikit penasaran dan marah karena Ari tidak berhasil mengambil anak-anak dari suku barbarian. Terlebih bahwa salah seorang panglima Roma merasa curiga jikalau Ari akan berkhianat. Saat percakapan itu semakin dalam, tiba-tiba Segestes datang. Segestes datang untuk mencuri kepercayaan Varus dengan membongkar kebusukan dan rencana Ari. Barbarian.
Non direzione per nessuno, barbare. This man you call Arminius, he will betray you. Walde spero te. Dan ketika saat mendebarkan itu meletup, film Barbarian Season 1 episode 5 pun selesai. Sampai di sini kita paham jika Varus mengetahui hal yang sebenarnya, maka Ari akan menghadapi hal berbahaya dan jauh dari rencana serta harapannya. Segestes sang penjilat semakin menegaskan kemunafikan dirinya. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita saksikan. Segestes datang dengan penuh semangat, berharap jika tindakannya akan menggoda Varus untuk memberinya tempat di Roma. Semua orang terdiam mendengar itu. Arminius hat dich belogen, Varus. Das ist nicht der Kopf von Volkwin Wolfspeer. Ike in castris. Ego aec faciam. Equus imperii Romani servit. Qui potest aliteresse. Ari dalam bahaya. Tetapi selanjutnya adalah hal yang tak terduga. Hanya dengan beberapa kata, Ari berhasil mengambil kepercayaan Varus. Segestes pun kecele dan diarak pergi, dan Varus lebih mempercayai Ari. Varus, bitte mach keinen Fehler. Mach keinen Fehler! Varus! Setelah itu Ari mengusulkan kepada Kekaisaran Roma untuk melakukan serangan kepada suku Barbarian sebagai hukuman karena tidak memberikan anak-anak mereka. Ari pun menggambarkan rencana yang sudah dia susun. Di sana ada panglima perang Roma yang sebenarnya tidak setuju dengan rencana Ari. Tetapi lagi-lagi Ari berhasil membuat Varus percaya, sehingga rencana serangan kepada kaum Barbarian pun disetujui. Ari berhasil mengelabui kekaisaran dan membawa mereka masuk ke dalam rencana para Barbarian. Schau mich nicht an. Ari menemui pasukannya yang siap mengikuti misinya untuk melawan Roma. Dan setelah Ari menemui prajurit setianya, Ari melihat Volkwin dijeruji sebagai budak. Ari pun menghampiri Volkwin, tapi tidak bisa berbuat banyak. Dan beberapa saat kemudian, perjalanan menuju suku Barbarian pun dimulai. Sementara jauh di dalam hutan sana, para ketua suku berkumpul, hingga salah seorang kepala suku mulai ragu untuk melawan Roma setelah melihat pasukan yang teramat banyak. So eine Armee habe ich noch nicht gesehen. Wie ein Fluss aus Stahl. Man kann sie nicht zählen. Mereka mulai gentar dan ketakutan. Tusnelda yang tak tahu harus berbuat apa, akhirnya pergi ke dalam hutan dan berdoa. Den Blick auf das, was sein wird. Seid ihr auf meiner Seite? Mir Gewissheit. Schwester des Zorns, mir die Gabe. Seid ihr auf meiner Seite? Di sana, tiba-tiba Hadgan yang sejak dulu ingin menikahinya datang. Dan yang terjadi, Hadgan menganiaya Tusnelda. Untungnya Tusnelda cukup kuat dan berhasil memojokkan Hadgan dan kembali ke dalam rombongan. Abmachung mit deinem Vater gilt. Du bist meine Frau. Meine Männer warten auf dich. Akan tetapi Hadgan yang dalam keadaan kesal memprovokasi mereka dan mengajak mereka untuk bubar dan tidak melawan Roma. Kepala suku lain juga mulai terpancing, tetapi Tusnelda berusaha untuk tetap meyakinkan mereka. Dia bahkan menumbalkan matanya untuk membuat kepala suku lain percaya. Kämpfe nur, wenn ich auch gewinnen kann.
Schaffen wir es nicht! Und ihr zweifelt? Ihr zweifelt? Ihr wollt Gewissheit! Göttervater Wodan hat gesehen, was kommen wird. Luka di mata Tusnelda membuat dirinya bisa melihat masa depan atas bantuan dewa. Dan Tusnelda mengutarakan semua yang dia lihat. Soal kemenangan mereka, soal tumbangnya pasukan Roma, dan hal-hal yang kemudian mengembalikan semangat mereka. Und ich sehe Männer. Ich sehe Feuer. Römer fressen ihre Eingeweide in ihrem eigenen Blut. Du wirst in römischen Gold baden, Alderich. Das, was du heute vollbringst. Mikrurik. Es wird Donau auf dich blicken. Es wird sich ewig erinnern. Von unserem Ziel! Sementara Hadgan sudah semakin jauh, tiba-tiba Segestes datang menemui Hadgan dan menawarkan rencana lain, yaitu menangkap Ari dan menghentikan serangan. Hadgan! Das sind beide denselben Mann. Arminius! Weißt, wie du die reichste Beute machen wirst. Und wir führen die Stämme. Sementara itu, Varus yang mempercaya Ari sepenuhnya sudah tiba di dalam hutan. Dan sesuai rencana, Ari pun mengambil barisan terdepan dan memimpin, lalu menelusuri hutan yang direncanakan. Dan persis seperti rencana mereka, barbarian pun menyerang tepat ketika pasukan Roma tiba di hutan, di jalur yang sudah mereka rencanakan. Dan pertarungan pun dimulai. Ist das römische Heer inmitten unserer Wälder und Sümpfe Stück klein. Die Schlange wird so lang sein. Pasukan Roma dihabisi dan Ari pun berhenti dari penyamarannya. Arminius! Kaum barbarian memimpin keadaan, tetapi salah seorang dari prajurit Roma berhasil lari dan mengirim pesan. Ergo ubis Arminius, confessim recipiendum. Recipiamus nos in apertum. Varus dan yang lainnya pun berbalik arah dan keluar menuju lapangan terbuka agar aman. Tetapi yang terjadi, di sana pun sudah dikelilingi oleh suku barbarian yang siap menyerang. Prajurit Roma akhirnya sadar kalau mereka telah masuk dalam perangkap dan serangan pun dimulai. Ketika Ari menemui Tusnelda, Ari hendak mengatakan kalau Volkwin masih hidup, tetapi tidak sempat karena suasana sedang genting. Suara pedang menggeming, rintihan dan jeritan ada di mana-mana, sementara api semakin berkobar, barbarian semakin mengganas. Hingga akhirnya Tusnelda melihat Volkwin di keramaian, dan mereka pun bertemu lagi setelah sekian lama berpisah. Namun, tak ada waktu untuk berkata-kata. Waktunya adalah menyerang sekuat tenaga untuk memperoleh kemenangan atau kekalahan.
Hujan turun mengguyur mereka. Api padam, tetapi lumpur menggeluti mereka. Tiba-tiba Varus menyaksikan anak angkatnya itu berdiri di pihak lawan. Dia pun merasa terkhianati dan melepaskan zirahnya. Dia menatap Arya dan mendekati pedangnya. Tetapi bukannya melawan, dia malah membunuh dirinya sendiri. Kemenangan tentu saja adalah milik barbarian, meskipun dengan harga setimpal yang harus mereka bayar. Banyak dari mereka yang harus gugur. Dan di akhir perang, Segestes dan Hadgan datang bak pahlawan kesiangan. Wir Barbaren. Perang telah usai. Arya sesungguhnya bersyukur atas kemenangan itu. Tetapi dia tetap merasa bersalah karena mengkhianati ayah angkatnya meskipun telah jahat kepada suku barbarian. Thusnelda datang menenangkan Arya. Hingga Volquin datang dan menyadari kalau kekasihnya sudah menjadi milik sahabatnya. Tapi apapun itu, Arya telah memimpin dan memenangkan perang, serta memenangkan hati suku barbarian. Thusnelda sudah mantap untuk mendampingi Arya sebagai istri ketua suku Serusci dan siap menghadapi masa depan. Dan Volquin akan terobati seiring waktu. Arya memandangi kepala ayah angkatnya dengan tatapan penyesalan dan serta separuh harapan. Saat yang lain bersorak menikmati kemenangan itu. Film Barbarian Season 1 episode terakhir pun selesai. Seru sekali. Proses yang tidak mengkhianati hasil mungkin kita lihat di sini. Kesungguhan dan tekad bersatu berhasil membuahkan kemenangan. Kualitas seorang pemimpin dan fungsi seorang istri tercapai. Semua nampak sebagai kesatuan utuh yang sungguh menginspirasi. Sebagai film, ini sukses menghibur kita dengan aksi epik dan kata-kata yang dalam. Dan sebagai seni dan pesan, film ini menginspirasi kita untuk tetap bijaksana dalam menentukan sikap dan pilihan. Seperti Arya yang kembali kepada marwahnya sebagai orang barbarian dan melawan kekaisaran yang meskipun sudah mendidik dan membesarkannya, tetapi itu konsekuensi atas kejahatan mereka sebagai orang Romawi. Dukungan hanyalah milik kebenaran, tetapi Roma yang dipimpin Varus hanyalah peleton kecil yang dimiliki Roma. Di kota Roma yang sesungguhnya, kekuatan mereka berlipat daripada itu. Arya dan barbarian baru saja menikmati kemenangan kecil dan masa depan masih panjang. Oke teman-teman, terima kasih telah menyaksikan review ini. Dan tak lupa kami mengingatkan untuk menonton sendiri filmnya secara utuh, karena bagaimanapun menonton film secara utuh akan memberikan pengalaman yang berbeda. Jangan lupa juga untuk subscribe jika Anda menyukai konten kami. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa lagi dan goodbye.